boleh? Iya, Bu, boleh. Bu Tari kalau misalnya belanja bahan, seperti apa, Bu? Maksudnya harian kah atau mingguan atau bulanan? Lebih sering mingguan, karena kami kan menggunakan bahan dasar yang fresh. Dan saya belanja online. Oh, online. Jadi selalu online gitu ya, Bu ya? Iya, untuk kemasan juga kami online. Oh, terus bahan-bahan yang Ibu butuhin itu ada dalam satu online store itu nggak, Bu? Atau mesti dari beberapa online store gitu? Beberapa, ya seperti sayur mayur di Eden Farm, saya jadi nyebutin ya. Eden Farm, pesannya per minggu biasanya. Kalau kemasan biasanya lewat marketplace. Oh gitu. Terus ongkirnya biasanya siapa yang nanggung, Bu? Kalau sayur mayur free ongkir di atas 150. Okay. Kalau marketplace kita bisa menggunakan promo. Kadang kan ada yang free ongkir juga. Oh gitu, jadi nyari yang promo gitu ya? Iya, betul. Tapi Bu Tari udah pasti selalu menghitung ongkos transportnya gitu untuk belanja. Kalau misalnya memang muncul, emang Ibu pasti catat gitu ya? Iya, pasti dicatat. Kan termasuk pengeluaran kita. Iya, betul. Takutnya kan ada yang menganggap itu nggak perlu dicatat atau kelupaan gitu ya? Iya, dicatat. Nah, Kalaupun saya ada yang kurang harus beli ke pasar, nggak ada di marketplace, kita catat juga. Berapa ongkos ojeknya atau bensinnya. Nah iya benar nih Bu, yang kayak gini udah benar. Jadi kita menggunakan media apapun gitu ya, online ataupun kita pergi sendiri ke store-nya, tetap ada transport yang harus kita catat gitu. Kalau misalnya online, kebetulan Bu tadi selalu dapatnya free ongkir ya. Kalau misalnya ternyata ada ongkirnya, tetap harus kita akui sebagai biaya untuk transport gitu. Terus kalau misalnya pun kita pakai kendaraan pribadi, kita harus ngitung nih bensinnya kira-kira habis berapa sih untuk kita belanja setiap minggu atau setiap bulannya itu gitu. Karena ini merupakan komponen biaya. Lalu seperti yang tadi bilang, next Mas, Mbak. Nah ini yang harus diingat. Setiap ongkos transportasi, kalau misalnya kita yang menanggung, Bapak dan Ibu yang menanggung, harus dihitung. Jangan lupa untuk dihitung itu, untuk dimasukkan ke dalam komponen biaya. Jadi mudahnya gimana? Mungkin kayak Bu Tari tadi udah bikin schedule ya, setiap minggu belanja gitu. Jadi jelas nih kira-kira sebulan kita bakal habis berapa sih untuk transport seperti itu. Jadi lebih terukur dan mudah untuk dihitungnya. Lalu untuk pemborosan yang kedua, saya coba tanya ke siapa ya? Ini UMKM-nya, oh Bu Erni ya? Bu Erni? Ya Bu, iya. Bu Erni, boleh tanya-tanya Ibu ya? Boleh, boleh. Misalnya Ibu membeli stok itu biasanya dalam jumlah banyak atau per kebutuhan produksi, Bu? Saya per kebutuhan produksi. Kalau gitu, ya waktu itu kan saya online, biasanya saya kan saya pakai GoFood, pakai Shopee, kita kan menunggu orderan tuh berapa gitu. Kadang-kadang kalau misalnya habis, alhamdulillah ya. Tapi kadang-kadang kita udah stok agak banyak, ternyata orderan kita cuma sedikit. Untuk sementara makanya saya stop dulu, karena saya lihat perkembangannya. Karena emang saya waktu itu baru sih di GoFood, jadi mungkin banyak customer yang belum banyak tahu toko kami. Terus saya coba dengan PO. Kalau PO itu kan jadi setiap per kebutuhan. Kalau mirip mungkin gitu ya, udah tahu kebutuhannya berapa gitu ya, Bu? Iya. Berarti Ibu nggak pernah kejadian ya kalau misalnya ada harga murah atau diskon gitu, tiba-tiba impulsif beli bahan baku yang banyak gitu sekaligus? Saya kan produksinya kan nasi liwet, nasi gitu ya. Mungkin kalau beras gitu, saya juga saya jualan sembako.
Jadi kalau untuk produksi makanan, misalnya kalau yang kira-kira tahan agak lama, saya kan misalnya di produksi saya nasi liwet, saya butuh minyak, butuh beras. Nah, itu saya bisa sambil buat stok sembako saya, toko sembako. Oh, iya. Karena Ibu juga jualan bahan mentahnya ya. Iya, gitu. Iya, Jadi iya. kalau mungkin ada kebutuhan, ini saya bisa ambil di toko saya gitu. Tapi kalau untuk sayur mayur, saya harus fresh gitu. Jadi Tapi saya Ibu ngambil dari paling tokonya sendiri tetap dicatat kan? Sebagai iya, pembelian tetap bahan. Oh, tetap ada bonnya dong. Kan iya, beda iya. usahanya. Iya, betul. Oke, berarti Ibu nggak pernah ada kejadian bahan baku rusak seperti itu ya? Karena Iya, stok yang terlalu banyak. alhamdulillah enggak. Karena saya jadi kalau misalnya saya butuh untuk kuliner, butuhnya berapa gitu ya. Kalau nggak habis ya saya jual buat di sembako gitu, untuk bahan-bahan yang kering yang mungkin tahan lamanya agak lama. Tapi kalau untuk ayam, terus pakai lauk pauknya itu tahu tempe itu kan harus fresh. Itu memang saya kalau ada orderan itu saya Baru harus gitu beli ya. baru. Oke. Kalau misalnya overproduksi terus stok Anda jadi rusak gitu, pernah nggak Bu? Misalnya udah bikinnya banyak nih. Kan kalau sekarang kan sistemnya PO ya, Bu. Tapi kalau sebelumnya pernah nggak? Iya, pernah waktu saya apa namanya di online gitu di apa maksudnya saya kerjasama. Kadang saya nggak tahu ya, ibarat kata kita jual kan nggak tahu lakunya nanti berapa gitu. Jadi saya kan sambil menunggu customer yang order kan. Tapi saya udah stok. Misalnya saya buat nasi liwet misalnya untuk 2 liter berarti untuk berapa porsi gitu. Terus nasi kebuli saya buat berapa porsi gitu. Tapi kalau kalau mungkin nggak habis, saya misalnya ini produksi dari jam segini sampai jam segini harusnya habis. Kalau misalnya udah nggak habis, paling saya bagi-bagi tetangga Oh supaya gitu. nggak mubazir. Akhirnya dibagi ke tetangga ya. Iya, Tapi berarti nggak dapet penghasilan dari penjualan, tapi biaya untuk bahan udah keluar gitu ya Bu ya? iya. Tapi ya alhamdulillah kan saya jadi tetangga kan ngerasain tuh masakan saya untuk next mereka order ke saya. Oh, jadi sarana promosi juga ya? Iya, iya. Nanti Oke. kan saya tanya testimoninya dong, kemarin nasi liwetnya gimana rasanya? Enak Bu. Boleh deh nanti kalau ulang tahun anak saya pakai nasi liwet biar beda nggak nasi kuning. Jadi kan kayak Lumayan gitu. gitu ya, Ya, hitungannya promosi ya. ya kita servis pelanggan lah gitu. Maksudnya ini kita kalau untuk produk baru kita kan orang-orang mungkin belum banyak tahu. Kalau untuk yang di GoFood apa di Shopee gitu kan kita nggak mungkin kasih tester. Mungkin Iya, orang-orang terdekat saya kasih tester lah. Ini saya produk saya seperti untuk ini. memperkenalkan produk Ibu juga ya, akhirnya dianggapnya ya. Iya, nasi bakar saya ini rasanya gimana, kurang apa? Nggak apa-apa jadi buat masukan saya gitu kan. Gitu. Akhirnya ya itu enak Bu, boleh deh Bu nanti saya pesan untuk acara ini, acara itu. Ya alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillah berarti ya. Iya, Itu Bu Yani alhamdulillah jadi seperti itu gitu ya. Kalau misalnya terus-terusan kayak gitu kan, tapi kan kita rugi juga ya, namanya usaha kan. iya. Jadi ya mungkin kita harus memperhitungkan juga dan bijak gitu ya. Next, Mas. Next. Oke. Karena persediaan atau stok yang rusak itu bukan bagian dari penghematan. Malah bisa dianggap kita pemborosan gitu ya, karena kita sudah keluar biaya, tapi terus kita nggak dapetin apa-apa karena produk kita itu nggak jadi dibuat, nggak jadi dijual.
Walaupun ya kayak kasus Bu Erni tadi, dikasih ke tetangga, akhirnya jadi sarana promosi juga seperti itu. Jadi kita harus bijak lah dalam mengatur stok, baik itu bahan baku maupun produk jadi gitu. Terus kita juga harus memperhitungkan nih antara biaya penyimpanan dengan kemungkinan bahan baku yang kenaikan bahan baku di kemudian hari. Mungkin kan kita kan karena takut harga bahan baku naik, terus kita langsung beli banyak, lalu disimpan seperti itu. Kita harus melihat dulu nih biaya penyimpanannya apakah lebih murah daripada kemungkinan kenaikan bahan baku tersebut. Kalau misalnya memang biaya penyimpanannya itu lebih besar daripada kemungkinan kenaikan bahan baku, sebaiknya sih Bapak Ibu beli secukupnya aja gitu untuk produksi saat itu aja. Nggak usah nyetok banyak-banyak karena biaya yang ditimbulkan untuk menyimpan itu malah lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya kemungkinan kenaikan bahan baku itu lebih besar daripada biaya penyimpanannya, boleh-boleh aja Bapak Ibu membeli dalam jumlah yang cukup banyak, terus akhirnya nyetok gitu ya untuk disimpan, dengan catatan Bapak Ibu tuh tahu gitu kondisi penyimpanannya optimal untuk bahan tersebut. Jangan sampai udah beli banyak, disimpan, terus kita salah menyimpannya, atau nggak di tempat yang seharusnya malah jadi rusak, malah jadi pemborosan, seperti itu. Jadi bijaklah dalam mengatur stok, baik itu bahan baku maupun produk yang sudah jadi. Untuk yang ketiga, untuk pemborosan gerakan, akan disampaikan oleh Pak Arief Budi Ibrahim. Silakan Pak Abi, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Nina. Minta aplausnya buat Bu Nina. Iya. Baik, Ibu Bapak, izin melanjutkan pemborosan-pemborosan yang terjadi ya. Saya juga baru kita akan membahas tentang lean production ya, production. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nina terkait dengan lean production ya, ada 8 pemborosan. Tadi sudah dikupas mengenai pemborosan terkait dengan transportasi dan pemborosan stok ya. Ya, kenapa sih terjadi pemborosan-pemborosan? Ya, kita mengenal ya, setiap usaha pasti memiliki ada kinerja ya, kinerja baik perusahaan IKM untuk menciptakan proses yang efektif dan efisien. Ya, jadi diharapkan dengan kegiatan-kegiatan itu produktivitas kita tinggi dengan memanfaatkan efektif dan efisien. Namun tentunya tanpa kita sadari ya, kita telah melakukan kadang pemborosan. Ya, selama ini merasakan pemborosan yang terjadi walaupun tidak disadari, sehingga berpotensi untuk mengurangi efisiensi yang ada di usahanya. Nah, konsep ini mengenalkan konsep ada lean production ya. Ini pendekatan ini diadopsi dengan pendekatan sistem produksi Toyota ya. Ya, di mana berorientasi pada pengurangan atau pemborosan yang terjadi pada sistem produksi, sehingga terciptalah efektif dan efisien. Ya, nanti mungkin muaranya bisa, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak juga sudah mengenal ya tentang 5R ya, atau 5S dari Jepang itu Kaizen. Nah, konsep ini juga pendekatannya hampir sama yang dikenalkan oleh Taiichi Ohno dan Shigo Shingo ya, berkaitan dengan implementasi ini. Baik, selanjutnya selain pemborosan transportasi dan pemborosan stok, ada juga pemborosan tentang gerakan. Ya, seperti kita ketahui ya, ibu-ibu, Bu Erni, Bu Lestari ya, sini saya lihat ada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian juga dalam melakukan produksi tentunya nggak lepas dari tempatnya ya, ada tempat produksi ya.
Gitu ya Bu Erni, ada tempat usahanya, tempat produksinya untuk memproduksi nasi liwet, ini ada tempatnya ya Bu ya? Iya Pak, saya di dapur tapi dapurnya masih nyampur sama dapur buat masak pribadi. Oh gitu. Ya, jadi belum terpisahkan ya Bu ya. Jadi Belum Pak. masih bergabung dengan kegiatan di rumah ya. Enggak ya? Jadi kalau misalnya lagi usaha, kerjaan usaha, namun kadang berbarengan ya. Pernah terjadi berbarengan Bu. Lagi usaha harus memenuhi kebutuhan keluarga juga. Biasanya saya kalau ada orderan Pak, saya masak untuk keluarga dulu. Oh, diprioritaskan ya, ada skala prioritas Ibu ya. Iya, Baik, karena kan baik. selesai baru saya ini apa namanya prepare buat jualan. Iya. Ya. Nah, untuk melakukan aktivitas ya, produksi tentunya pasti ada gerakan-gerakan ya, Bu Tari, Bu Erni ya, dan juga Ibu Bapak yang lain. Ya, nggak lepas dalam melakukan produksi pasti ada gerakan-gerakan. Nah, itu juga bisa disadari, juga bisa tidak disadari. Mungkin terdapat juga pemborosan-pemborosan dalam melakukan aktivitas berproduksi tersebut. Oke, saya mau minta tolong nih sama ibu-ibu nih, khususnya ya Bu Tari, Bu Erni ya. Ya, tentunya memiliki ruang produksinya, tempat produksinya. Boleh minta tolong Bu, ada selembar kertas mungkin sama ballpoint. Tunggu sebentar Pak. Ada. Ya, maaf ya Ibu, merepotkan ini. Ya, sambil gambar Denah Pak. Iya, jadi minta tolong belum Pak, Ibu, mohon maaf slide sebelumnya. Mas Sani, slide Kak Sani, sebelumnya. tolong slide sebelumnya. Ya, jadi udah ada Ibu ya kertasnya Ibu. Sudah Pak. Baik, minta tolong dari kertas tersebut mungkin kan Ibu juga paham ya, tahu tempat-tempatnya ya, lokasi-lokasinya, misalnya ada tempat bahan-bahan baku, ya bahan-bahan bakunya sebelum diproses itu diletakkan di mana, lalu mungkin ada tempat cucinya, mencuci, tempat memasaknya, proses, sampai ke tempat-tempat pengemasannya ya untuk dikemas. Nah, mungkin bisa digambarkan, minta tolong digambarkan di kertas tersebut, pakai kotak-kotak aja bisa mungkin ya, tempat bahan bakunya di mana, tempat cucinya di mana, tempat memasak di mana, sampai ke tempat pengemasannya di mana. Setelah itu ambil bolpen ya, lalu dengan bolpen itu ibu-ibu bisa menghubungkan tempat-tempat tersebut dengan membuat garis tanpa terputus, namun bolpennya tersebut tidak boleh diangkat. Ya, jadi misalnya dari tempat bahan baku, kita titik start awalnya, kita ke proses memasak misalnya, tarik garis. Oh, ternyata bahannya belum keambil semua, mungkin balik lagi ke tempat bahan baku. Setelah itu mungkin langsung mau mencuci, tidak lari lagi ke mencuci, misalnya seperti itu. Nah, bolpennya tidak boleh diangkat Bu ya. Oke, jelas Bu? Boleh minta tolong ya Bu ya, digambar, dilakukan itu dulu ya, 2 menit waktunya.
Baik, Bu Erni sudah Bu ya? Tunggu sebentar, Bu Lestari masih menggambar. Itu ada Putri Pak, pakai nama Meida Adelia Putri ya, Putri Hastuti. Ya, Ibu-Ibu boleh, Bu Meida juga mungkin selamat bergabung Bu. Ya, Meida. Baik, bagaimana Ibu-Ibu sudah? Oke, bisa tunjukkan ya Ibu ya. Saya kurang jelas nih, sebentar. Kita lihat Bu Erni, coba Bu, dilihat gambarnya Bu. Oke, ya. Lalu Bu Lestari mungkin. Oke, itu gambarnya ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu-Ibu. Ada Bu Media. Ya, terima kasih sudah menggambar. Gimana Ibu-Ibu pengalamannya dengan menggambar? Bu, bisa menceritakan mungkin Bu Erni? Kalau saya tempat bahan baku dengan ruang industri itu agak sedikit jauh jaraknya. Jadi kadang-kadang kalau ada barang yang masih untuk produksi, terus sudah sampai ruang produksi ternyata masih ada yang kurang bahannya. Oh iya, ini kurang itu harus mondar-mandir memang. Kembali lagi ya Bu ya, padahal cukup jauh ya Bu ya. Iya. Iya. Baik, baik. Ya, terima kasih Bu Erni. Mungkin bisa Bu Tari menjelaskan Bu. Ya Pak, jadi saat bahan datang itu kami ada penyimpanan di ruang produksi juga bersebelahan ya dengan oven. Kemudian dicuci di dapur basah dan dimasak dulu seperti santan atau telur, ada yang direbus kompor sini. Kemudian kita misalnya adon ya, kalau kue di adon baru di oven. Pengemasan juga dilakukan di area sini. Cuma kemarin yang banyak kami simpannya di lantai 2 Pak, yang kering ya. Yang di hanya bahan yang basah seperti kentang, telur, gitu Pak. Oke. Semua dilakukan di area yang sama sih, bersebelahan. Ya, baik. Terima kasih Bu Lestari. Mohon maaf Ibu-Ibu, Bapak-Bapak yang lain, saya ambil contoh dua Ibu ini dulu ya. Terima kasih Bu Erni, Bu Tari telah menggambarkan atau tempat produksinya ya melalui gerakan-gerakan ya, walaupun tadi masih ada keangkat ya. Baik, next slide Pak Sani. Ya, jadi setiap gerakan memang dalam berproduksi itu dapat diukur dengan waktu, Ibu. Misalnya seperti tadi ya di Bu Erni ya bilang juga disampaikan tadi ada ruangan yang cukup jauh ya, sehingga kalau terdapat kekurangan terjadi bolak-balik ya, sehingga itu membutuhkan waktu yang cukup panjang juga.
Nah, pemborosan gerakan-gerakan juga terjadi ya, selain jarak, membutuhkan jarak yang cukup jauh, waktu yang cukup panjang juga akan menimbulkan gerakan-gerakan aktivitas. Seperti kita mengetahui juga, tentunya kita dalam usaha produksi ini nggak sendiri ya, mungkin ada beberapa karyawan. Nah, kalau terdapat 2 atau lebih karyawan di tempat yang sama, apalagi tempatnya juga tidak terlalu besar, masing-masing melakukan aktivitas, nah itu juga bisa terjadi pemborosan-pemborosan. Seperti bisa juga terjadi kelalaian atau kecelakaan, ya, karena saling bersentuhan atau tertabrak, ya seperti itu. Nah, sehingga dari kegiatan-kegiatan tersebut, apa sih yang diperlukan sebenarnya dari pemborosan gerakan-gerakan ini? Kalau saya melihat di Ibu Tari udah lumayan cukup rapih ya Ibu ya, lebih tertata, tempatnya juga agak tertata, cuma sampai ada di lantai 2 ya. Nah itu juga perlu diperhatikan tuh untuk proses ke lantai 2, berarti kan harus naik tangga ya Bu, yang belum ada lift ya. Nah itu juga prosesnya kemungkinan akan terdapat juga pemborosan-pemborosan ya, gerakan seperti itu. Nah dari sini tentu diperlukan suatu peran lean production itu sangat penting ya. Seperti tadi kita bicara ke efisiensi dan efektif. Jadi diperlukan suatu gerakan-gerakan yang tertata ya, sehingga terjadi efisiensi. Ujungnya sebenarnya kalau kita menata ya, berkaitan dengan tata letak ya, tata letak yang baik ya, kalau terdapat tata letak yang baik sehingga pemborosan-pemborosan itu tidak terjadi. Ya, ambil contoh dengan tadi ya di Bu Lestari juga saya lihat sudah ada tertata ya yang rapi, jaraknya juga deket-deketan. Nah itu penting untuk tertata sehingga dapat menghemat tenaga ya, waktu produksi, sehingga produktivitas juga bisa terjaga. Oke, next Pak Sani. Ya sebenarnya saya juga ada gambar ini, kita bisa melihat ya gambar, ada 2 gambar di sini. Nah, menurut ibu-ibu gambar mana nih yang bagus? Nah di sebelah kiri itu ada gambar ya, ruang kerja ya, produksi, namun terdapat gerakan-gerakan yang banyak sekali seperti itu, seperti sarang laba-laba. Nah, kadang kita tidak menyadari juga kita melakukan hal-hal seperti itu. Lalu ada juga gambar yang kedua, di situ lalu lintasnya lebih tertata ya, ruangannya juga lebih tertata. Seperti letter L, atau bisa juga menggunakan letter U ya, atau letter O, sehingga antara proses yang satu dengan proses yang lain itu saling berkesinambungan. Baik, saya mau nanya, menurut Bu Meida, halo Ibu, Bu Meida, adakah? Putri Pak, itu pakai akun anaknya Pak, Putri Oh Hastuti. begitu ya, Putri juga ya. Pak, maaf. Putri. Ya Putri. Gimana Bu? Kalau saya tanya, mohon izin Bu, ini ada 2 gambar Bu. Ada gambar sebelah kiri itu berkaitan dengan gerakan-gerakan ya. Banyak sekali gerakan seperti laba-laba. Sementara sebelah kanan itu ruangannya sudah tertata dan gerakannya juga lebih teratur. Kalau menurut Ibu, mana Bu gambar yang menurut Ibu yang lebih baik? Gambar sebelah yang kiri B. atau sebelah yang B? Denah yang B ya. Oh, kenapa Bu? Kayaknya lebih longgar juga, udah gitu ada ruang geraknya juga sih Pak. Oke.
Ya, sepakat Bu kalau begitu Bu, sama. Menurut saya juga gambar yang B itu Iya, yang makasih Pak. belakangan itu lebih tertata. Sepakat ya Bu Lestari sama Bu Erni, mungkin sepakat juga ya. Iya Pak. Iya Pak. Iya, jadi ya mungkin PR kita juga, kita perlu mengkaji lagi ruangan-ruangan. Apabila tata letak nggak baik ya, otomatis pemborosan gerakan bisa tertangani ya. Baik, terima kasih Ibu-Ibu berkaitan dengan pemborosan gerakan. Langkah selanjutnya karena waktu juga tidak banyak kita. Ya, next Pak Sani. Dilanjutkan dengan adanya pemborosan waktu tunggu. Ya. Kenapa bisa terjadi pemborosan waktu tunggu? Kalau kita lihat nih ada gambar di situ ya. Enak sekali ya gambarnya ya. Ini sementara waktu kerja ya, lagi waktu bekerja, tapi karyawannya malah tidur. Malah ngucek-ngucek mata, malah ngobrol kadang. Ya. Nah, ini terjadi pemborosan ya waktu tunggu. Nah, menurut Ibu-ibu, Bapak-bapak, kira-kira apa yang menyebabkan terjadi dengan hal tersebut? Ya, gimana Bu Tri mungkin bisa jawab? Ya, kalau bisa jawab gini Pak, kayaknya kurang bahan ya, bahannya kurang memadai, jadi nggak tersedia full semuanya ya. Oke. Ada lagi Bu? Selain bahan? Selain bahan. Udah itu dulu Pak. Itu dulu. Baik, terima kasih Bu. Kalau Bu Tari gimana Bu komentarnya Bu? Kenapa kok bisa terjadi nih seperti ini, digambar seperti ini? Seperti menunggu pembeli juga ya. Jadi mungkin efektif antara produksi sampai dengan ke penjualan itu lama waktunya. Oke, ya. Dan itu sering juga Ibu ya terjadi ya Bu ya. Apalagi Iya, online Pak, Bu ya. sering. Ibu kan melakukan online Bu ya. Sering merasakan Iya, nggak Bu? saya sistem PO. Oh, sistem sistem PO juga. Ada yang tadi saya dengar juga ada pemesanannya lewat online ya. Itu juga kadang waktu tunggunya juga cukup panjang ya. Iya, Pak. Iya. Ya, menunggu itu kadang ya menyebalkan juga memang. Ya, karena pemborosan bisa terjadi biasanya dalam proses yang tidak seimbang gitu. Ya, bisa terjadi proses tidak seimbang misalnya karena mesinnya bermasalah atau suplai komponennya yang terlambat tadi disampaikan ya, bahannya terlambat atau alat kerjanya yang hilang. Terus kadang juga kita menunggu informasi keputusan dari owner ya, dari pemilik atau ini informasinya nggak jelas sehingga terdapat waktu tunggu. Nah, ini bisa diatasi dengan sebenarnya dengan penjadwalan. Ya, kalau kita bisa memiliki penjadwalan yang baik ya, sehingga waktu tunggu itu bisa teratasi. Ya, next Pak Sani. Ya, misalnya seperti ini waktu tunggu dapat diefektifkan agar tidak ada peralatan atau manpower yang kurang berfungsi dengan cara melakukan penjadwalan produksi sehingga pemborosan waktu tunggu dapat terjadi, dapat diminimalisir ya. Misalnya kapan kita harus membeli bahan-bahan bakunya sehingga juga tidak terdapat stok persediaan yang melebih ya. Lalu proses antara proses yang satu dengan proses yang lain itu juga sudah tertata ya, dikomunikasikan. Misalnya untuk membuat nasi liwet apa dulu yang harus dilakukan, nah, karyawan yang lain melakukan apa sehingga tidak ada yang semuanya tetap bekerja. Nah, itu diperlukan juga sebuah komunikasi. Ya, next Pak Sani. Ya, itu perlunya jadi penjadwalan yang baik ya, komunikasi juga koordinasi terus diperlukan untuk mengatasi waktu tunggu.
Oke, yang berikutnya ada pemborosan produksi yang berlebih. Ya, produksi yang berlebih. Tadi seperti di awal ya ada stok ya. Stok di Bu Dina sampaikan tadi ada kita suka produksi itu berlebih ya. Produksinya berlebih sehingga ya otomatis pemborosan juga perampingannya tidak terdapat terjadi ya. Jadi kemungkinan bisa merugi walaupun dari sisi lain tadi diperoleh juga manfaat ya, misalnya sebagai sarana promosi tadi ya. Terus yang paling utama nilai ibadah kita ya, kalau berlebih itu maka apalagi dalam kuliner ya, makanan kita bisa memberikan daripada terbuang sia-sia, kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan ya. Ini juga terjadi bukan hanya di IKM, sekelas perusahaan-perusahaan besar pun kadang juga suka terjadi. Seperti ada teman saya juga memproduksi pizza misalnya ya, pizza. Dia dalam sehari itu memproduksi, kadang juga apalagi dengan kondisi pandemi atau ini terjadi proses yang berlebih ya, sehingga dia daripada mubazir tetap diberikan kepada yang membutuhkan, khususnya yang dekat-dekat lokasi. Nah, itu nilai ibadahnya juga ada. Namun alangkah baiknya pemborosan produksi berlebih itu bisa kita tekan, yaitu bisa dengan melakukan mengetahui kira-kira tren-trennya seperti apa sih, ya apa yang kita butuhkan untuk saat ini. Ya, lebih enak memang job order ya. Kalau job order itu kan udah jelas ya, orang pelanggan pesan berapa, ya itu yang kita sediakan. Memang yang sering terjadi kalau kita melakukan produksi bukan job order. Nah, namun itu tetap harus diperhitungkan. Ya, cara-caranya. Ya, next Pak Sani, bisa kita melihat tren-trennya ya, tren penjualannya seperti apa saat ini yang lagi dibutuhkan. Ya, sehingga kita bisa memproyeksikan itu semua. Lalu juga bisa kelebihan produksi itu bisa terjadi ya karena komunikasinya kurang nih. Ya, misalnya pimpinan mau melakukan memproduksi sekian banyak, ya, namun kadang suka tidak terlihat kapasitasnya ya, tenaga karyawan atau peralatannya, sehingga terjadi miskomunikasi. Nah, itu akibatnya akan mendapatkan hasil sisa, ya, produknya bisa basi, busuk. Nah, khususnya di kuliner ya. Namun ya seperti tadi, kalau kuliner mungkin ya yang basi atau busuk ya bisa dialihkan. Nah, tentunya akibatnya pasti penurunan produktivitas. Oke, nah ini perlunya lean production ya, perampingan dengan proyeksi-proyeksi atau penataan-penataan yang perlu kita lakukan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ibu-ibu bisa memahami ya. Mungkin nanti kalau pulang jelas bisa kita diskusi. Untuk proses pemborosan yang lain, teman saya sudah siap untuk menyampaikan materinya. Ya, Bu Yuli, saya kasih kesempatannya ke Ibu. Silakan. Baik. Ibu. Baik, terima kasih Pak Abi. Selamat siang Ibu-ibu, masih semangat ya Ibu-ibu ya. Insyaallah. Amin. Baik Ibu-ibu, saya akan melanjutkan pemborosan selanjutnya, yaitu pemborosan dalam proses produksi. Nah, pemborosan dalam proses produksi ini seringkali terjadi ya. Jadi misalkan ini contohnya, kita melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu, tidak diharapkan oleh konsumen. Contohnya, kita mencuci sayuran.
sampai diulang-ulang tiga kali. Apakah hal ini memang harus 3 kali? Misalkan dicuci sekali sudah bersih, kenapa mesti diulang lagi sampai 2-3 kali? Nah, ini akan terjadi pemborosan. Antara lain ya pemborosan penggunaan air. Dan pada akhirnya itu jatuhnya adalah ke biaya. Kemudian misalkan ibu-ibu jual ke level yang mana nih? Ya, kan kita kalau jualan itu ada segmen pasarnya ya Bu ya. Nah, ada segmen yang bawah mungkin ya dikemas dengan kemasan yang sederhana saja sudah cukup. Namun kalau untuk segmen yang tinggi biasanya mereka kemasan itu merupakan hal yang menjadi pertimbangan mereka. Sehingga kemasannya ya harus ditingkatkan, harus lebih bagus lagi. Nah, sekarang kita mesti lihat kalau kita jualnya ke segmen yang bawah ya nggak perlu dikemas dengan kemasan yang bagus, malah nanti biayanya nambah, malah nggak laku. Nah, juga kalau misalnya ibu-ibu mau jual, katakanlah mau jual keripik pisang misalnya. Nah, ibu jual misalnya dijualnya ke reseller. Nah, kalau reseller ini kan nggak perlu kemas yang bagus, mungkin dia butuhnya kemasan besar karena oleh dia nantinya akan dibagi-bagi lagi. Nah, ini ibu-ibu mesti memperhatikan hal ini agar tidak terjadi pemborosan di biaya. Contoh lagi, mungkin ada yang menjual donat atau membuat kue apa. Nah, dalam membuat adonan ini juga harus diperhatikan ya. Diulennya sampai berapa kali sih, sampai berapa lama sih. Nah, ini juga harus diperhatikan karena ini akan terjadi pemborosan waktu ya, pemborosan waktu, dan mungkin juga nanti kalau diulennya terlalu lama jadi kualitasnya mungkin menurun, mungkin ya warna jadi berubah dan lain sebagainya. Nah, ini untuk pemborosan proses produksi. Jadi kita mesti memperhatikan seberapa cukup sih ini kita melakukan proses ini, tidak terlampau lama dan tidak juga tidak bersih gitu, mencuci tidak juga hanya sekedarnya ya juga tidak begitu, tapi ya dia cukup bersih, tidak perlu kita melakukan berlebihan. Baik, lanjut Pak Sani. Oke. Berikutnya adalah pemborosan untuk produk yang gagal. Nah, di sini tentunya ibu-ibu dalam proses produksi pasti mengalami adanya produk yang gagal ya. Apalagi kalau kita yang kita jual adalah kue atau ya kue atau makanan kecil ya. Produk gagal itu sering terjadi. Nah, produk gagal ini kalau terjadi mestinya kita hitung. Berapa sih banyaknya produk gagal kita? Berapa persen? Ya, berapa persen produk ini gagal? Karena misalkan kita membuat kue 5 kilo, berapa yang gagal? Berapa kilo yang gagal? Kalau yang gagal sampai 1 kilo kan besar itu. Sampai 20% ya itu 20%. Nah, ini harus diperhitungkan ibu-ibu. Jangan gosong nggak apa-apa lah, setengah gosong bisa disisihin nanti dimakan sendiri. Nah, tapi itu kan akan menimbulkan kerugian ya. Jadi produk gagal ini mesti diperhatikan agar tidak sampai tinggi ya, tidak sampai besar sekali sehingga ini menjadikan kita merugi. Nah, di samping itu kalau terjadi kegagalan di dalam berproduksi, itu jangan terus diabaikan. Mesti dicari, diperiksa, kenapa sih ini sampai gagal? Ya, bahasanya biasanya kalau kita bahasanya cari akar masalahnya.
akar masalahnya di mana? Misalkan, ini membuat kue kok gosong ya, kok yang sebelah dalam selalu gosong. Kenapa ya? Oh mungkin ininya apa, suhunya ketinggian. Nah, suhu diturunkan. Tapi kok masih gosong ya? Kenapa ya? Nah, mungkin kompornya nggak benar. Kalau listrik ya suhunya diturunkan masih ini. Kalau kompor loh kok masih saja. Nah, kita mesti kita lihat ovennya. Ovennya bersih nggak? Oh, ternyata ovennya kotor. Jadi karena oven kotor itu menambah panas dia. Jadi walaupun suhu sudah diturunkan, dia kotoran itu nambah panas di situ. Nah, jadi kalau ada produk yang gagal, mesti kita cari akar masalahnya di mana? Apa yang menyebabkan produk itu gagal? Sehingga kalau sudah diketahui akar masalahnya, kita cari solusinya. Insya Allah kalau solusinya sudah dicari dan sudah dibenarkan, produk gagal itu tidak akan terjadi lagi. Tapi kalau hanya gagal ya udah nggak apa-apa, nanti lagi, terus hanya oh ini mungkin suhunya, oh ini mungkin ini, tapi tidak dicari akar masalahnya dengan serius, maka produk gagal itu akan terjadi berulang. Ya sama saja Bu dengan kita kalau sakit kepala minum Panadol. Besok sakit lagi minum Panadol lagi. Minggu depan sakit lagi minum Panadol, tapi tidak dicari akar masalahnya. Mestinya kok saya sering sakit kepala, kenapa ya? Nah, dicari mungkin tensinya, mungkin karena pola makannya, mungkin karena ini itu dan lain sebagainya. Jadi kita mesti cari akar masalahnya agar itu terselesaikan, ya. Nah, di sini untuk mengatasinya ya, kalau ada produk gagal itu gimana supaya kerugian kita itu tidak terlampau besar. Ya. Jika masih bisa dirapikan atau dibetulkan, bisa kita jual dengan harga yang lebih murah. Tapi kalau tidak bisa, ya harus dibuang, Namun yang dibuang itu harus dicatat ya berapa banyak. Kalau diuangkan berapa itu kerugiannya. Kemudian cari akar masalahnya. Nah, Ibu mungkin pernah kalau kita sering ini ya, dulu suka ada produk ya, mie kremes ya, mie kremes itu. Mie yang ini terus dikremes gitu, terus dimakan sama anak-anak kita ya. Nah itu sebenarnya pembuatan mie kremes itu tidak sengaja banget gitu. Itu salah satu untuk mengatasi produk yang gagal. Jadi di situ yang gagal apa? Warnanya terlalu coklat. Ya, jadi mie instan itu harusnya kuning, itu warnanya terlalu coklat sehingga itu dianggap gagal. Ya, karena terlampau lama mungkin dipanasinnya. Nah, itu masih bisa dimakan, masih oke, masih memenuhi syarat sehingga itu dikemas dan dijual dalam bentuk mie kremes. Ya, jadi seperti itu harganya memang diturunkan. Itu contoh mengatasi produk gagal ibu-ibu. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang pemborosan yang terakhir adalah pemborosan peralatan atau manpower. Nah, di sini pemborosan yang biasanya kita tidak terasa ya ibu-ibu ya. Misalkan kita punya HP. HP-nya sudah canggih ya. HP-nya sudah canggih namun oleh ibu-ibu cuman dipakai WA saja ya atau dipakai WA sama nelpon saja. Padahal kalau HP-nya sudah canggih, HP itu bisa dipergunakan oleh ibu-ibu sebagai sarana mungkin jualan ya, sarana iklan dari produk ibu-ibu misalnya
pakai Instagram, Facebook untuk menawarkan produk ibu-ibu. Kemudian juga bisa digunakan untuk pemesanan barang, pengantaran barang, dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya dipakai untuk WA saja, yaitu pemborosan peralatan. Ya, itu seperti itu. Misalkan ibu-ibu di dalam ini produksinya cuman mau ngupas bawang dan lain sebagainya, tidak harus mengiris daging yang besar-besar, namun ibu-ibu membeli pisaunya yang pisau untuk irisan daging yang besar-besar, yang tajam banget. Nah, itu kan kurang sesuai, dan itu pemborosan, harganya lebih mahal tapi tidak bisa kita gunakan dengan optimal. Demikian juga dengan manpower atau tenaga kerja. Nah, kalau ibu meng-hire seseorang mestinya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita membutuhkannya misalkan untuk kalau sudah ini ya, untuk menginput, misalnya menginput transaksi misalnya ya, hanya menginput saja. Tidak perlukan kita meng-hire sarjana komputer atau sarjana IT, kan nggak perlu seperti itu ya. Jadi kita meng-hire manpower itu disesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita bebankan kepadanya. Di samping itu juga reward-nya juga harus sesuai. Jadi di sini kalau tidak sesuai akan terjadi pemborosan, baik itu untuk peralatan maupun untuk tenaga kerja manusia. Selanjutnya, Mas. Nah, ini ada satu contoh. Waktu itu kita memberikan pendampingan di CV Bening Food di Parung, Bogor. Nah, di sini kita lihat di sana ya, di PT Bening Food itu merasa ruangannya itu kurang, ruang penyimpanannya itu kurang. Barang ditumpuk-tumpuk sampai sulit, mau nyari barang pun sulit. Nah, akhirnya kita lakukan pendampingan dengan menerapkan 5R ya, 5R. Resi ya. Resi apalagi Pak Budi? Resi ringkas, resik, rapi, ringkas, rajin. resi, rapi, rawat ya, rajin ya. Itu. Kita dengan menerapkan itu, nah, ternyata setelah dilakukan pemilahan, kemudian ditata dengan baik di gudangnya ya, dilakukan pemilahan mana yang masih dipakai, mana yang enggak, mana yang sering dipakai, mana yang jarang, itu dilakukan pemilahan, kemudian ditata, dibersihkan ya. Nah, ternyata terdapat efisiensi ruangan sebesar 3 kali 3 kali 3 atau 18 meter kubik. Nah, di sini kalau misalnya nyewa per meter kubik itu 500.000 per bulan, maka CV Bening itu dari menata ruangan saja sudah mendapatkan penghematan 9 juta per bulan atau 108 juta per tahun. Itu dari ruangan saja. Nah, sewaktu ruangan sudah ditata, mencari barang yang diperlukan itu menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Sehingga setelah dihitung terjadi efisiensi waktu 37%. Nah, kalau ini dikaitkan dengan gaji karena karyawannya digaji per jam, maka terjadi penghematan 7.350.000 per tahun. Ya. Kemudian dari proses produksinya ada perbaikan proses membuat adonan ya, karena waktunya mengadonnya diambil standarnya dan cukup
tidak berlebih. Di sini terdapat efisiensi proses produksi sebesar 10.260.800 per tahun. Sehingga kalau ditotalkan per tahun itu akan terjadi penghematan sekitar 125 juta. Nah, ibu-ibu, CV beningnya sampai kaget loh. Bisa terjadi efisiensi sampai 125 juta per tahun. Dan ini kenapa? Karena ini hanya mengatur tempat saja, hanya memilah-milah barang dan menerapkan 5R saja, sehingga pemborosan itu sudah bisa ditangani, dihindari, dan menjadikan dia menghemat atau pemborosannya bisa dihemat dalam 1 tahun itu sebesar 125 juta. Lanjut Pak Sani, sudah habis ya? Sudah habis. Demikian ibu-ibu sekalian, apa yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya, kalau ada pertanyaan mungkin diberikan ke Bu Fajriah, mungkin Bu Fajriah bisa memandu kalau ada tanya jawab. Silakan, dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita tepuk tangan dulu nih. Ini ada suhu nih, suhu produktivitas Bu Juli. Baik, Bapak Ibu, ternyata. Baik, ternyata apa ya? Kalau tadi Bu Juli cerita CV Bening Food itu memang sebetulnya dia industri kecil, bukan mikro, tapi memang kecil. Beliau punya 30 karyawan gitu ya. Awalnya memang sama lah ketika kami akan masuk ke sana pun juga ini apa sih, siapa sih Anda gitu ya, sempat seperti itu, tapi kemudian perlahan terdapat bonding, akhirnya dengan intens kami dampingi segala macam, kami sampai masuk. Jadi kalau misalkan kami kunjungan itu kami nggak berhenti hanya di ruang tamu Bapak Ibu, jadi kami sampai masuk ke gudangnya, kami sampai masuk ke cold storage-nya, sampai kalau boleh kami buka freezernya, yang punya freezer, kulkasnya pun kadang kami buka, sampai ke kamar mandi, mohon maaf. Kenapa? Karena kadang-kadang pemborosan itu tanpa kita sadari itu asalnya dari sana, gitu ya. Mungkin kita nggak terlalu nggak terlalu sadar sama isi kulkas, gitu. Sehingga mungkin ya udahlah taruh, yang penting kulkasnya semuanya masuk gitu. Tapi ternyata ketika dicari ini dagingnya di mana ya, sehingga terus akhirnya harus nyari lagi segala macam. Nah, ternyata kalau kita konversikan ke rupiah tuh lumayan juga ya, ada 125 juta per tahun, itu lumayan banget gitu. Nah, oke Bapak Ibu, monggo silakan kalau ada pertanyaan nih terkait dengan efisiensi dan pemborosan. Siapa yang tadi gambarnya seperti sarang laba-laba? Siapa yo? Atau memang sudah rapi alurnya? Mudah-mudahan semuanya sudah rapi ya. Oke, Bapak Ibu monggo silakan kalau ada pertanyaan, boleh dari Bapak Ibu UMKM, boleh dari teman-teman. Monggo. Ya, jangan buru-buru lift dulu ya, karena nanti ini surprise, nanti ada surprise dari Inbis nih. Ada surprise dari kami, ditunggu sampai selesai. Oke, monggo silakan ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita masih ada sekitar 15 menit nih, 15 menit. Ya, maksimal 15 menit gitu. Karena setelah itu mungkin Bu Juli juga harus menguji, mungkin ada bapak-bapak lain juga harus menguji gitu ya. Gitu, monggo. Dari Bu Fona mungkin, karena mungkin baru bergabung, jadi mungkin Bu saya belum jelas tentang ini, silahkan. Atau Bu Mini, monggo. Silahkan Bu. Atau dari siapa nih? Dari Bu Tari atau monggo silahkan. Ini suara siapakah? Saya Bu Erni. Oh Bu Erni, silahkan Bu Erni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, saya mau tanya ini supaya untuk next saya rencananya mau buka lagi nih GoFood-nya sama ShopeeFood. Kalau awal memang
mungkin karena belum banyak yang kenal dengan produk kami gitu ya. Tapi kalau di GoFood mungkin ada sih beberapa gitu. Itu supaya nanti next gitu kan saya buka itu bahan produksi itu saya juga tidak maksudnya bisa menghemat biaya, bisa menghemat produksi segala macam ya. Terutama bahan baku kadang-kadang kan kalau kita sudah bahan baku udah banyak itu ya. Tapi orderan kita tuh cuman sedikit gitu karena mungkin banyak orang yang belum tahu jadi orderan itu agak sedikit tapi kita udah sedia agak banyak. Itu kira-kira solusinya bagaimana ya, Bu? Oke, baik. Terima kasih Bu Erni. Jadi kadang-kadang kita stoknya banyak banget, sementara mungkin order yang masuk cuma dikit gitu ya Bu ya. Itu terus bahan-bahan bagusnya diapain gitu kali ya. Oke, monggo dari Bu Juli atau Pak Abi atau Mbak Nina. Jadi silakan Pak Abi dulu, silakan Pak Abi dulu. Ya, baik Bu Erni, terima kasih. Menarik sekali ya Bu Erni ya untuk semoga expand-nya rencana ke depan berjalan dengan baik ya, mengembangkan usahanya. Ya, memang diperlukan perencanaan ya Bu ya. Kalau kita mengenal di pelajaran manapun kita mengenal ada PDCA ya, ada plan, do, check, action ya. Jadi memang semua harus direncanakan terlebih dahulu. Kita juga perlahan-lahan ya, jangan juga langsung kita masih baru memulai, kita melakukan stok yang banyak atau persiapan persediaan yang banyak. Nah, itu akan menyebabkan pemborosan nih. Jadi memang kita lihat dulu survei pasar juga sambil kita melakukan promosi-promosi, ya jadi diseimbangkan lah istilahnya, melihat dengan kondisi yang ada, dengan perencanaan yang ada, lalu ya sambil promosi gitu, sehingga pemborosannya tidak terjadi seperti itu, dan hasil yang kita inginkan itu bisa maksimal. Monggo dilanjut Bu Yuli, ditambahkan. Ya, jadi kalau memang pembeli masih sedikit ya produksinya disesuaikan Ibu sambil kita melakukan promosi. Promosi seperti tadi yang pagi tadi Bu siapa Bu Fajria? Lestari ya? Bu Tari ya? Iya. Bu Tari atau yang satunya lagi Bu ini. Yang kalau ini sambil promosinya itu enggak sengaja ya. Jadi berbagi dengan tetangga. Jadi dipromosi dia jualan tapi sambil kalau enggak habis sambil berbagi dengan tetangga. Pada akhirnya tetangga itu enak, jadi nanti pesen nular terus dari mulut ke mulut itu bisa membesar. Memang kalau memulai memang kita masih belum bisa besar ya, memulai namanya ya masih kecil dan harus dipromosikan dan promosi itu ya bisa melalui tetangga ataupun dalam kondisi pandemi ini memang begini, apalagi kalau kita melalui Shopee Food apa-apa kan nggak mungkin memberikan cicipan ya, itu ya nggak mungkin, sehingga tadi yang dilakukan adalah dari dengan tetangga-tetangga dulu, sehingga tetangga menggunakan jasa Ibu terus nular terus sehingga menjadi besar, nantinya diharapkan demikian. Demikian Bu. Ya Bu, saya sudah melakukan itu Bu. Gitu. Saya sudah melakukan itu. Mungkin kalau makanya saya kan buka untuk bahan baku yang kering, mungkin saya bisa dijual juga di toko sembako saya. Tapi untuk bahan-bahan yang
fresh seperti ayam, sayur mayur itu kan memang harus fresh. Itu yang kadang-kadang kalau agak lebih kan waktunya nggak lama Bu ya. Nah itu dia yang saya bingung gitu ya, kan berarti wah saya ruginya di bahan baku yang ini fresh. Ya, yang memang dairy product ya Bu, yang harus di saat itu digunakan juga. Nah, di sini memang kita harus menghitung Bu, harus menghitung dengan tepat ya. Misalkan besok kita mau bikin berapa porsi misalkan, atau PO-nya yang order berapa. Nah, itu harus kita sesuaikan, jangan membeli stok terlampau banyak, harus dihitung dengan tepat. Kalau satu porsi itu berapa misalnya ayamnya, nah kemudian dihitung di situ. Kalaupun mau dilebihkan itu ya mungkin tidak terlampau banyak sehingga tidak menimbulkan kerugian. Kecuali Ibu ada freezer ya, freezer bisa disimpan di situ stoknya. Tapi juga dalam batas waktu juga, tidak bisa lama juga. Ya mungkin kalau untuk yang open PO bisa Bu gitu. Tapi kita sesuaikan jumlah pesanan berapa. Yang kadang tidak terduga itu kalau yang online itu seperti Shopee dan GoFood itu kita kan nggak tahu ya namanya customer. Kadang bisa banyak dalam sehari, kadang juga sedikit gitu. Tapi setidak-tidaknya kan kita harus prepare dulu Bu. Iya, iya Bu. Memang demikian. Nah, ini kita harus memantau ya Bu ya. Misalkan begini, kalau hari Senin biasanya berapa ya yang ada berapa banyak ya yang ini. Kalau hari Selasa berapa. Nah, itu nanti bisa disesuaikan Bu dengan pantauan itu. Kita plus minus kita lebihin berapa, tidak terlampau banyak, tapi dengan perkiraan itu Bu. Misalnya kalau weekend pesanan naik. Biasanya sampai sejauh mana kalau weekend. Nah, dari situ kita bisa mempersiapkan sesuai dengan sebelum-sebelumnya. Biasanya orang menaksir itu atau memforecast itu atau merencanakan itu atas dasar yang sebelumnya, atas dasar penjualan yang sebelumnya. Nah, ini bisa kita pelajari kalau weekday Senin sampai Jumat itu berapa sih pesanannya kira-kira, kalau Sabtu Minggu weekend berapa sih. Nah, itu kita pelajari dari situ Bu, sehingga nanti kita persediaannya kita sesuaikan dengan apa yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Iya Bu, Gitu. saya pernah prediksi seperti itu ya. Saya pernah prediksi mungkin kalau weekend lebih banyak, saya akan lebih banyak, ternyata itu pembelinya sedikit. Dan waktu misalkan hari Senin atau hari Selasa itu saya stok sedikit, ternyata pembeli banyak. Itu dia yang tidak bisa terduga. Jadi kita nggak bisa mempelajari seperti itu juga kadang-kadang. Iya. Mungkin Bu Fajriah dari sisi pemasaran bisa membantu. Oh, baik Bu, ya ini mengatasi bahan dan juga konsumen yang tidak bisa diprediksi gitu ya Bu ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu ya. Nah, memang untuk mengamati tren tuh nggak bisa hanya 1 minggu 2 minggu, biasanya dibutuhkan beberapa waktu Bu, 1 bulan. Itu pun dengan melihat beberapa misalnya ada hari besar, hari libur segala macam. Jadi kadang juga kadang-kadang insting itu juga ikut bermain Bu, kadang-kadang itu. Tapi kita konsennya ke masalah bahan ya, bahan yang istilahnya kalau kita udah sedia banyak, terus pembelinya cuma sedikit gitu ya, diapain nih bahannya? Tadi sudah diberikan solusi. Yang pertama mungkin bisa dimasukkan ke freezer. Kalau memang ada freezer ya Bu, jangan kulkas, freezer. Kemudian yang kedua, kalau memang Ibu misalkan mengetahui bagaimana cara bikin frozen food, mungkin bisa dibikin jadi frozen food seperti itu. Sehingga nanti kita nggak tahu, mungkin lini frozen foodnya Ibu tuh bisa malah lebih berkembang. Karena kami juga punya satu bidang juga, beliau itu dulu bakso Bu,
dia bikin bakso konvensional, pedagang bakso itu. Kemudian mulai didampingi segala macam, akhirnya sekarang yang ramai itu adalah malah frozen food-nya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita juga tidak memprediksi karena dari keadaan akhirnya ya saya punya bahan, diapain kalau nggak kejual juga nanti malah basi gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah mencegah supaya bahan itu rusak. Kenapa? Ya kalau rusak berarti kita ruginya double-double. Gitu. Nah makanya supaya bahan tidak rusak berarti lebih baik kita ubah menjadi produk-produk yang bisa kita jual nantinya. Meskipun nggak bisa kita jual hari ini, kita bisa jual juga di masa mendatang. Seperti itu, Ibu Erni. Oke, mungkin saya berarti harus mudah-mudahan lagi ya, Bu. Cukup menjawab nih pertanyaan dari Bu Erni. Iya, terima kasih Bu. Mungkin berarti saya harus banyak belajar lagi. Mungkin dari satu bahan itu saya bisa olah beberapa macam ya. Betul, betul sekali. Begitu, Terima kasih Ibu. Sama-sama. Silahkan mungkin kalau ada yang lain nih. Masih ada pertanyaan lain? Oh, kita tinggal 3 menit nih. Oke. Masih ada pertanyaan lain kah? Monggo silakan dibuka mikrofonnya atau boleh raise hand atau boleh chat juga boleh. Kalau tidak ada, oke. Kalau tidak ada kami akan ini ada sedikit surprise dari kami ini untuk teman-teman UMKM ya. Di sini kami sudah mendapatkan beberapa nama. Saya akan acak, ya, nanti yang namanya beruntung akan mendapatkan order dari Inbis. Gitu ya Bu ya. Siap-siap yang ada di sini ya. Oke, kalau boleh saya absen dulu nih. Bu Lestari masih ada, Bu Lestari? Hadir Bu. Oke, Bu Fona masih? Bu, hadir. Oke. Oh siap, Bu. Semangat semua nih kalau udah malah order. Butri. Hadir. Siap, Bu Titin masih. Siap, Bu Titin masih ya. Hadir. Bu Titin, bukan Bu Titin Endrawati, Bu Titin. Bu Titin dampingannya nih, masih ya. Bu Erni masih juga kan? Hadir. Oke, Bu Mini. Hadir. Oke, ini ada namanya Bu Stefani Helga. Ada ya. Oke, baik, ini saya akan mengacak gitu ya. Yang mengacak bukan saya nih, tapi ada si sistem nih. Saya pakai aplikasi. Oke. Udah ya, saya mau berdoa dulu Bapak Ibu, bismillah gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Alright. Oke, baik. Ternyata yang keluar namanya adalah Oke, wah ada yang minta di-share nih sebentar ya, Mas. Ibu Yuli yang keluar. Nggak boleh, Bu Juli nggak boleh. Bu Juli. Bu Juli yang order. Insya Allah. Insya Allah. Sebentar. Kok menghilang. Putari, Bu Titin, Bu Erni, Putri, Bu Fona, Bu Mini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Stefani. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Baik. Saya akan coba share ya, Bapak Ibu ya. Biar seru nih, biar fair katanya. Kata Pak Sandi biar fair. Oke lah. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Wah. Oke, saya akan kocok ya. 1, 2, 3. Wah, nama Butari yang keluar. Terima kasih. Oke. Baik, selamat Butari. Butari akan mendapatkan ya sebuah order dari kami ya Bu ya. Oke, nanti ditunggu aja akan dihubungi oleh kami, entah saya, Pak Sandi atau Pak Indra. Oke, Butari ditunggu ya.
Iya, baik Bu, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu. Sama-sama. Oke Bapak Ibu, jadi hari ini alhamdulillah sudah selesai untuk material in production dan insya Allah nanti hari Kamis, ini nyambung nih kalau tadi kita ngomongin tentang efisiensi biaya-biaya. Nah nanti kita hari Kamis akan melihat nih sebetulnya produk Bapak Ibu ini hitungannya udah benar atau belum. Nah nanti ketemu lagi dengan Bapak Ibu yang akan menerangkan gimana cara ngitungnya itu. Ya, jadi nanti sekalian dipraktekkan nih Bapak Ibu nanti bisa ambil kertas atau ambil handphone atau ambil laptop, terserah, nanti langsung dipraktekin. Supaya apa? Supaya nanti Bapak Ibu bisa tahu nih sebetulnya harga yang saya buat ini sudah cocok atau belum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, dengan demikian terima kasih banyak ya atas kehadirannya. Insya Allah nanti di acara-acara berikutnya kita buat lebih seru. Karena surprise-nya macam-macam nih. Kalau hari ini order, mungkin pertemuan berikutnya nggak cuma order, tapi apa gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu-Ibu sudah bergabung, Bapak Ibu yang hadir juga terima kasih banyak. Salam dari kami, tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bu Fadli, Pak Sani, Bapak Ibu. Sama-sama. Sama-sama. Bermanfaat. Terima kasih semuanya. Izin lift. Silahkan. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Fona, Bu Erni, tetap semangat. Iya. Ya, Bu Erni boleh, oh udah keluar nih. Mbak Nina, thank you ya. Pak Fauzi, Pak Abi, Ya, Bu makasih. Mini, Pak Syarif, terima kasih. Pak Heru, Pak Toto. Mas Bay, thank you.